Yang pertama ada facts about Taiwan, apa tentang Taiwan, Taiwan University System, sistem pendidikan di universitas di Taiwan, dan juga study in Taiwan. Pemateri kita pada hari ini bernama Kak Andi Rizal Ramadan, manajer dari Taiwan Education Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum itu saya akan bacakan sedikit biodata mengenai beliau. Oke, jadi beliau adalah alumni dari International Program for Law and Sharia Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015 sampai 2019. Kemudian di sini ada beberapa training and other academic activities. Aktivitas sekarang dia adalah participant of Student Exchange Program UMY, University Kebangsaan Malaysia, September 2018 sampai Januari 2019. Kemudian diikuti oleh, beliau pernah menjadi partisipan di kegiatan International Seminar of International Human Rights, lecture Yam Hien, Looking Backward to Look Forwards, a Stronger Future for Indonesia, Rooted in Justice, held by Universitas Gadjah Mada, March 2017, participant of Cross-Cultural Legal System between Indonesia and Malaysia, International Program for Law and Sharia Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, participant on ASEAN Startup Accelerator Training, Kaplan University and National University of Singapore, July 2017, and many more. Kemudian, organization and working experience, organisasi dan pengalaman kerja pemateri kita adalah member of International Program Student Community Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, teaching assistant of business law subject, International Program for Law and Sharia, member of Law School Debate Community Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Assistant Director Editor at Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan seterusnya. Nanti akan saya share materinya. Next, perolehan achievement atau penghargaan, beliau pernah ikut di National Student Research Competition granted by Ministry of Education of Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2016, runner up of Scrabble competition, a speaker of One Week Spirit International Program of Law and Sharia, as a speaker of the track Summer School, winner of International Program for Law and Sharia, Futsal, and Best Team on Asian Startup Accelerator Training, Kaplan University, and National University. Oke. Selamat datang juga kepada Ketua Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Parepare, Kantor Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Buton, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Parepare. Well, jadi sebelum memulai pemaparan materi, saya akan membacakan sedikit aturan mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Jadi dimohon untuk para peserta untuk menonaktifkan mic-nya atau di mute semua agar tidak ada suara-suara yang mengganggu pada saat pemaparan materi. Kemudian teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box. Kemudian tidak lupa mencantumkan nama dan asal institusi. Jadi pada saat berlangsungnya webinar, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui chat box, tapi jangan lupa untuk menuliskan nama dan asalnya. Kemudian time limitation, seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah melalui proses opening selama beberapa menit, kemudian nanti pemaparan materi 20-30 menit oleh Kak Andi Rizal Ramadan. Kemudian yang terakhir, sisanya ada tanya jawab dan sesi diskusi tentang seputar study in Taiwan. Oke. Selanjutnya, jika masih ada teman-teman atau beberapa rekan yang ingin mengikuti webinar kita pada hari ini, bisa langsung mengakses meeting ID dan password yang sudah di-share ke email masing-masing. Oke, mungkin bisa kita mulai, Kak? Oke, boleh. Oke. Mungkin bisa nanti tolong di-record ya, Mbak. Tolong di-record soalnya untuk kami ke Kementerian Pendidikannya Taiwan gitu ya. Oke, bisa saya mulai? Ini sementara di-record.
Oke, kepada pemateri kita pada hari ini, Kak Andi Rizal Ramadan, kami persilakan. Silakan, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Parepare yang ingin memberikan kesempatan kepada kami dari Taiwan Education Center Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk melakukan sharing session atau kayak web seminar gitu terkait studi in Taiwan. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Kepala KUI Universitas Muhammadiyah Parepare, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Muhammadiyah Kendari. Oke, mungkin saya bisa langsung masuk ke poinnya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang studi in Taiwan. Apa aja sih yang Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang harus tahu terkait studi di Taiwan? Mungkin materinya adalah pertama, mengetahui facts about Taiwan. Apa sih Taiwan itu? Bagaimana sih gambaran Taiwan itu bagi orang-orang yang tidak tahu? Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang Taiwan University System atau sistem pendidikan yang ada di Taiwan. Apakah sama dengan Indonesia ataupun berbeda? Nah, di situ saya akan membahasnya. Yang terakhir adalah Taiwan. Bagaimana sih Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman ingin apply studi di Taiwan itu? Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu facts about Taiwan. Oke, Taiwan ini biasa disebut negara Formosa dengan populasi 23.816.775 penduduk. Berdasarkan dari website Worldometer Info, dengan geografinya mempunyai 35 provinsi yang jika dibandingkan dengan Indonesia hanya mempunyai 34 provinsi. Serta Taiwan ini mempunyai 7 pulau, dan yang membedakan antara Indonesia dan Taiwan ini adalah musimnya, di mana kita hanya mempunyai 2 musim, sedangkan Taiwan ini mempunyai 4 musim, dengan ibu kota negara yaitu Taipei City. Taipei City bisa dilihat di bagian atas sini. Nah, di sini adalah bagian Taipei City. Oke, mungkin ada beberapa alasan kenapa sih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian itu harus belajar di Taiwan. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian tuh bisa mengetahui bahwa Taiwan ini mempunyai academic resource and quality. Jadi academic resource, sumber daya akademisnya itu sangat-sangat bagus. Bisa dilihat dari beberapa universitas yang masuk dalam ranking dunia. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu bisa belajar yang namanya diverse culture. Oke, diverse culture di sini bisa belajar di mana budaya Indonesia dan budaya Taiwan itu berbeda. Nah, kita bisa mempelajari budaya Taiwan itu seperti apa sih? Ataukah mungkin ada pentas seni ataupun kebudayaan-kebudayaan yang tidak ada di Indonesia tapi hanya ada di Taiwan. Nah, di situ adalah manfaat kita belajar diverse culture. Selanjutnya adalah reasonable and affordable tuitions. Di sini reasonable and affordable tuitions adalah biaya hidup di sana itu tidak mahal, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Masih bisa masuk akal, tapi kita bisa lihat di daerah tertentu. Kalau misalnya kita ambil contoh, itu di daerah Taipei. Nah, di daerah Taipei itu kita anggap saja biaya hidupnya seperti Jakarta. Nah, mungkin daerah seperti di Kaohsiung maupun Taichung itu bisa mempunyai biaya hidup yang lebih murah. Nah, alasan selanjutnya adalah high standard living quality. Nah, high standard living quality di sini bahwa standar hidup di Taiwan itu sangat-sangat tinggi. Bisa dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti public transport, MRT, fast train, dan lain-lain. Bahkan ada public wifi di setiap tempat di Taiwan. Nah, selanjutnya adalah better opportunity for further study. Nah, maksudnya di sini adalah ketika Bapak, Ibu sekalian ataupun teman-teman sudah menempuh pendidikan di Taiwan, misalnya maupun S2 maupun S3, ketika ingin lanjut pendidikan lagi di Taiwan itu sangat-sangat mudah. Karena kita sudah mengetahui sistem belajar di sana, sistem pendidikan di sana, jadi mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa melanjutkan studi lebih lanjut di Taiwan. Gitu. Selanjutnya adalah tersedianya scholarship yang bermacam-macam, mulai dari beasiswa bahasa Mandarin, beasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah, beasiswa yang difasilitasi oleh universitas, itu banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di Taiwan. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian itu bisa belajar yang namanya learning Mandarin secara terbiasa, secara habitually. Karena kita bisa lihat Taiwan bahasa induknya adalah bahasa Mandarin. Otomatis kegiatan beli-membeli maupun kita melakukan kegiatan untuk beli makan ataupun membeli sesuatu itu
tidak banyak orang Taiwan yang bisa bahasa Inggris. Jadi di mana kita bisa belajar bahasa Mandarin itu secara terbiasa. Oke. Selanjutnya adalah opportunity for seeking jobs. Nah, ketika mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setelah lulus dari Taiwan dan ingin mencari pekerjaan, itu chance-nya lebih besar. Karena apa? Beberapa perusahaan-perusahaan besar itu mengakui bahwa Taiwan ini mempunyai academic resource dan bahwa Taiwan ini mempunyai beberapa perusahaan-perusahaan teknologi terbesar yang ada di dunia. Oke, jadi ini beberapa alasan kenapa sih Bapak, Ibu, dan teman-teman harus studi lanjut di Taiwan. Selanjutnya adalah mungkin ini sedikit gambaran gimana sih bentuk Chinese character yang di sana. Apakah sama? Jadi Chinese character ini terbagi menjadi dua, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ada yang namanya simplified Chinese dan traditional Chinese. Nah, mostly biasanya di Taiwan itu mereka menggunakan yang namanya simplified Chinese. Dan di China mainland itu biasanya menggunakan traditional Chinese. Oke. Tetapi orang Taiwan ini akan paham ketika orang berbicara dengan traditional Chinese. Oke, jadi mereka masih satu rumpun. Maka dari itu mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu ingin belajar bahasa Mandarin, khususnya ketika ingin di Taiwan, biasanya lebih digunakan yang namanya simplified Chinese, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa Taiwan ini mempunyai perusahaan-perusahaan teknologi terbesar yang ada di dunia itu benar bahwa Taiwan has developed a strong heritage of hardware and software integration since the past of 3 decades. Jadi Taiwan ini sudah mengembangkan teknologi hardware maupun software itu sejak 30 tahun yang lalu. Maka kita bisa tahu bahwa Taiwan ini dalam segi hal teknologi itu sudah dibilang sangat maju. Bisa dilihat dari produk-produk yang biasa kita pakai seperti komputer kita, Asus, BenQ, Acer, dan lain-lain itu adalah produk-produk dari Taiwan. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang tadi saya bilang, high standard living quality itu bisa dilihat dari easy public transport. Taiwan has a great reputation for its public transport and expat and local agrees that it is safe. Okay? It is safe, clean, and reliable, and competitively priced. Jadi kemudahan yang didapatkan mungkin dari orang asing dan orang Taiwan itu sendiri bisa dilihat dari bahwa orang Taiwan sendiri mengakui bahwa public transport yang ada di Taiwan itu adalah safe, aman, clean, bersih, dan reliable. Itu dapat dipercaya dan harganya tidak terlalu tinggi dibandingkan public transport yang ada di negara-negara Eropa, gitu Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, yang kita nggak bisa lewatkan yaitu kuliner. Jadi kita di Taiwan itu juga belajar yang namanya belajar kuliner. Nah, mungkin untuk kita yang Muslim itu biasanya kita akan memilah mana yang halal dan mana yang non-halal. Nah, Taiwan ini sangat-sangat toleran terkait makanan halal. Jadi, tidak sulit untuk mencari makanan halal yang ada di Taiwan seperti noodle soup atau beef soup, beef noodle, terus big fried chicken dan khususnya boba itu makanan dan minuman asli dari Taiwan. Nah, ini mungkin sedikit gambaran gimana sih gambaran kampus yang ada di Taiwan. Nah, ini bisa dilihat sini adalah gambaran beberapa yang kampus yang ada di Taiwan. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman setelah melanjutkan studi di Taiwan dan khususnya belum punya pasangan ataupun tidak membawa keluarga, itu diwajibkan untuk tinggal di dormitory service. Karena biasanya untuk mahasiswa S2 yang belum menikah, mereka itu tidak diperbolehkan, pemerintah Taiwan tidak memperbolehkan untuk stay di apartemen. Jadi mereka diwajibkan untuk stay di dormitory sampai masa studi itu berakhir. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, yang tadi saya bilang bahwa Taiwan ini foreigner friendly, bisa dilihat dari toleransinya, fasilitas yang diberikan seperti public wifi di tiap jalan, terus masjid di setiap daerah, serta di beberapa daerah mereka sudah menyediakan yang namanya aplikasi untuk bisa travel in the country. Contohnya misalnya di Taipei, mereka punya aplikasi yang namanya Fun Travel in Taipei, gitu. Oke, nah data yang diambil pada tahun 2018 bahwa Indonesia berada di peringkat 4 sebagai the biggest foreign student in Taiwan. Oke,
Jadi tidak memungkiri bahwa Indonesia ini punya banyak sekali mahasiswa yang ada di Taiwan. Nah, mungkin ini sedikit gambaran buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bahwa jurusan apa saja sih yang favorit di Taiwan? Oke, biasanya yang orang Indonesia ambil itu adalah language center, yaitu pendidikan bahasa, karena mereka di sana akan belajar yang namanya bahasa Mandarin. Itu terus selanjutnya engineering, business administration, dan masih banyak lagi. Nah, pada tahun 2018 berdasarkan statista.com, universitas yang ada di Taiwan itu jumlahnya 127. Oke, jadi mereka mengalami naik turun terkait ada penambahan universitas dan pengurangan universitas. Oke, sekarang kita masuk ke Taiwan Education System. Sama nggak sih pendidikan yang ada di Indonesia dan di Taiwan? Itu sama Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa Taiwan Education System have a similarities with the Indonesian education system. Nah, kesamaannya itu bisa dilihat dari studi period, yaitu masa studi. Yang untuk S1 itu mereka harus menempuh selama 4 tahun. Untuk S2 mereka harus menempuh selama 2 tahun. Dan untuk S3, doctoral degree itu biasanya 4-5 tahun. Jadi kita bisa punya gambaran bahwa pendidikan yang ada di Taiwan maupun di Indonesia itu sama. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sih cara apply? Apakah kita butuh yang namanya tes ataupun apakah kita butuh untuk beberapa dokumen? Nah, syarat-syaratnya adalah how to apply for international student itu hanya bisa apply individually. Oke, hanya bisa apply sendiri. Tidak ada yang boleh mewakilkan. Oke. Nah, keuntungannya apa untuk apply individual itu? Jadi Bapak Ibu dan teman-teman itu bisa apply dari 3 sampai 5 universitas. Oke, jadi chance untuk bisa mendapatkan satu universitas itu besar karena kita punya kebebasan untuk bisa memilih 3 sampai 5 universitas. Dan mereka ini menyelenggarakan tanpa tes. Jadi kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh tiap-tiap universitas. Dan semua applications di Universitas di Taiwan itu secara online. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sedikit gambaran bagaimana sih apply for international student. Nah, ini alurnya untuk bisa mendaftar di mendaftar kuliah di Taiwan. Yang pertama adalah Bapak Ibu dan teman-teman tuh harus memutuskan jurusan apa yang ingin dipilih. Jangan sampai ada yang namanya salah jurusan. Setelah itu tinggal memutuskan universitas mana yang ingin di-apply dan mengikuti submissions deadline di tiap universitas yang ada di Taiwan. Selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen penting. Setelah itu mengikuti deadline universitas. Nah, setelah kita dinyatakan diterima dan sudah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, kita tinggal apply for scholarship. Oke. Nah, setelah itu tinggal menunggu pengumuman. Setelah di tiap-tiap universitas itu kebijakan apa sih yang penting bisa lihat. Mungkin teman-teman atau bagus sekalian bisa screenshot atau bisa vote terkait dokumen apa saja sih yang penting. Ini saya beri gambarannya. Jadi yang penting di sini adalah copy of language proficiency test, hasil tes bahasa kita. Nah, biasanya untuk kita selaku international student yang dibutuhkan adalah English proficiency test, yaitu hasil tes berbahasa Inggris yang bisa diambil dari TOEFL, TOEIC maupun IELTS. Untuk yang ingin mengambil kelas Chinese itu bisa mengambil yang TOCFL. Oke. Nah, untuk syarat language requirements-nya untuk Mandarin itu untuk TOCFL harus pas A2 dan untuk English itu TOEFL dengan skor PBT itu minimal 550 dan IELTS itu 5,5 sampai 7. Nah, mungkin ini sedikit gambaran biaya yang harus dikeluarkan selama 2 semester ataupun 1 tahun di beberapa jurusan. Nah, mungkin ini selanjutnya adalah beberapa informasi dasar terkait ketika Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu sudah sampai di Taiwan. Yang pertama adalah membayar semua tuition fee dan all study expenses. Nah, setelah itu membayar yang namanya Alliance Resident Certificate. Alliance Resident Certificate itu yang resident card itu. Kita harus membayar sekitar 2.000 NTD per tahun. Dan selanjutnya adalah membayar health insurance card, yaitu asuransi kesehatan, yang biayanya 5.000 NTD per semester.
Selanjutnya tinggal membuat akun bank, dan biasanya untuk akun bank disarankan untuk menggunakan international card yang bertanda Mastercard maupun Cirrus. Nah, sekarang kita masuk nih, beasiswa apa saja sih yang ditawarkan? Yang tadi saya bilang banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di Taiwan. Nah, yang pertama adalah Ministry of Education Taiwan Scholarship. Nah, beasiswa MOE ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Taiwan dari Kementerian Pendidikan. Oke. Nah, uang kuliah yang diberikan itu sekitar 40.000 NTD per semester dengan tunjangan bulanan hingga 20.000 NTD. Nah, mungkin kalaupun teman-teman ingin dan Bapak Ibu sekalian ingin mencari tahu, bisa cek di studi di taiwan.blogspot.com. Oke, selanjutnya adalah Taiwan ICDF. Nah, Taiwan ICDF ini adalah program yang hanya dibuka setahun sekali dari periode Januari sampai Maret. Oke. Nah, beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa S2 maupun S3. Untuk info terkait bisa cek di icdf.org.tw. Nah, selanjutnya adalah beasiswa universitas yang tadi saya bilang bahwa universitas ini juga memberikan beasiswa kepada mahasiswanya bagi yang beasiswa pemerintah. Nah, pemerintah Taiwan ini memberikan aturan bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil beasiswa dua. Oke, misalnya sudah diterima beasiswa pemerintah, setelah itu mengambil beasiswa universitas itu tidak diperbolehkan. Bahkan akan di-revoke semua, akan dicabut semua ketika ketahuan melakukan tindakan mengambil dua beasiswa secara langsung. Gitu. Untuk beasiswa itu biasanya beasiswa universitas itu biasanya di tiap-tiap universitas memberikan penawaran. Selanjutnya adalah TIGP by Academia Sinica, ini biasanya memberikan beasiswa terkait untuk S3 dan hanya ada beberapa riset saja yang diberikan beasiswanya. Gitu. Mungkin ini sedikit gambaran beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan. Nah, setelah Bapak Ibu tahu terkait facts about Taiwan, Taiwan's University System, dan bagaimana sih cara daftar di Taiwan, nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait institusi kami, yaitu TSN UMY, yaitu kita adalah non-profit organizations yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Jadi, kita tidak memungut biaya sedikit pun terkait pendaftaran, karena tujuan kami adalah memberikan informasi terkait pendidikan yang ada di Taiwan. Ini affiliation kami, ini kami bekerja sama dengan beberapa institusi. Nah, jika ingin melakukan konsultasi ataupun ingin mencari tahu universitas, silahkan mengontak kami di email di tec@umi.ac.id maupun kontak kami. Saya sendiri Rizal dan rekan saya Lita, dan ini website kami studi di Taiwan dan tec.umi.ac.id. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kira cukup. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Yang saya maksud ini adalah terkait daily life. Jadi, sedikit gambaran bahwa status kita ini adalah international student. Nah, international student ini otomatis menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana sih universitas ini bisa menerima kita? Nah, itu bisa dilihat dari hasil tes bahasa Inggris kita. Oke. Jadi ketika nanti kita kuliah di sana, kita tuh diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, untuk bidang akademik itu menggunakan bahasa Inggris. Tetapi tiap-tiap universitas ini juga memberikan fasilitas yang namanya matrikulasi bahasa Mandarin. Nah, matrikulasi bahasa Mandarin ini biasanya dengan jangka waktu 1 tahun. Itu prosesnya itu adalah bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar. Maksudnya gini, ketika kita menempuh selama 2 semester ini, kita juga berbarengan untuk menyelesaikan matrikulasi bahasa Mandarin ini selama 1-2 semester juga. Jadi misalnya kita anggap saja kelas pagi. Nah, setelah kelas pagi itu, nanti kita sore. Nah, sore ini adalah waktu di mana kita mengikuti pendidikan matrikulasi bahasa Mandarin gitu. Jadi untuk terkait pembekalan itu tidak ada. Jadi karena status kita adalah international student, jadi pembekalannya itu kita sendiri, kita secara individually belajar bahasa Inggris di sana gitu. Kalau untuk pembekalan sebelum itu tidak ada. Yang ada itu pembekalan
bukan pembekalan ya, itu penambahan materi, yaitu matrikulasi bahasa Mandarin, begitu. Oh iya, jadi sudah biasa kali kalau bakalan ada matrikulasi untuk penyesuaian bahasa, tetapi untuk sebagai international student tetap mengutamakan penggunaan bahasa Inggris. Nah, Ya, selanjutnya betul sekali. ada lagi nih pertanyaan yang unik dari teman-teman yang sudah register kemarin. Ya, Katanya, gimana? apakah di Taiwan ini ada beasiswa untuk culinary arts, seni memasak mungkin ya, culinary arts, dan bagaimana oh iya, tadi tentang menjalankan ibadah sudah dijelaskan. Mungkin itu saja, Kak. Apakah ada beasiswa untuk culinary arts? Oke. Di Taiwan ini, universitas itu semuanya general. Nah, beasiswanya pun otomatis general. Bagaimana sih kita apply di sana? Nah, selama kita bisa apply sesuai dengan keinginan kita, biasanya syarat-syarat untuk apply itu kan ada syaratnya, kita butuh yang namanya motivation letter ataupun studi plan terkait jurusan kita, terkait apa sih yang saya butuhkan ketika nanti saya menerima beasiswa itu. Apakah beasiswa itu untuk mengembangkan potensi saya di bidang culinary art dan lain-lain. Karena terkait beasiswa itu mereka sangat-sangat general. Yang tadi saya bilang, semua bisa mendaftar, mau dari jurusan apapun bisa mendaftar. Oke? Gitu. Mungkin intinya bahwa tidak menutup kemungkinan jurusan-jurusan yang dirasa kecil ataupun tidak banyak peminat itu menjadikan minder, itu tidak. Jadi pemerintah Taiwan itu sangat-sangat terbuka terkait beasiswa yang ditawarkan di Taiwan, gitu. Yes. Oke. Ya, jadi ini tergantung teman-teman ya, motivasinya untuk Ya. kuliah di Taiwan seperti apa. Karena untuk mendapatkan beasiswa itu bagaimana sih kita, gini, jelasnya adalah bagaimana sih kita bisa meyakinkan pemerintah Taiwan bahwa saya itu layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, bagaimana sih cara membuat meyakinkan itu? Nah, bisa dilihat dari motivation letter kita, vision kita ke depan, rencana kita ke depan ketika, oke, saya ingin mendapatkan beasiswa, saya bisa mengembangkan potensi saya, dan ketika nanti saya lulus, saya bisa melakukan ini terobosan yang tidak semua orang itu bisa melakukan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana sih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu bisa meyakinkan pihak universitas maupun pihak pemerintah Taiwan untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri, gitu. Yes. Bagus sekali. Nah, terkait beasiswa lagi nih, Kak. Nah, katanya soal beasiswa, kalau kita udah lulus di salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah atau beasiswa yang sudah Kakak sebutkan tadi, kira-kira apakah ada kewajiban setelah lulus beasiswa? Apakah misalnya kita diminta untuk mengabdi selama berada di Taiwan, atau mungkin melakukan social activities selama di... Sejauh ini, terima kasih. Jadi beasiswa ini adalah kontrak masa studi. Jadi beda dengan LPDP. Jadi mungkin ada beberapa yang saya pribadi tahu itu adalah LPDP, karena beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ketika nanti kita sudah selesai menyelesaikan studi di universitas yang kita mau dengan beasiswa LPDP itu, kita diwajibkan untuk mengabdi di Indonesia. Nah, itu berbeda dengan beasiswa yang ditawarkan oleh Taiwan. Jadi beasiswanya itu yang ditawarkan adalah dalam bentuk kontrak studi. Jadi ketika misalnya kita sudah selesai lulus ya, otomatis beasiswa itu sudah dicabut gitu, dan kita tidak akan mendapatkan beasiswa dan tidak ada tuntutan terkait mengabdi ataupun ada kontrak setelah lulus gitu, tidak ada. Jadi khusus untuk masa studinya saja ya, Kak? Ya, jadi kontrak masa studinya begitu. Nah, selanjutnya nih, Kak, kalau jika teman-teman yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan mengenai beasiswa S2 atau S3, kita silakan. Nah, next ada pertanyaan dari, mungkin ada peserta yang ingin melanjutkan S3 ke Taiwan. Beliau menanyakan tentang kalau mendaftarkan beasiswa S3 di Taiwan,
bagaimana cara menemukan supervisor yang baik? Mungkin dia pikirnya akan ada kendala bahasa atau mungkin cara memperoleh informasi terkait supervisornya ini. Bagaimana kira-kira cara menemukan supervisor yang baik ini, Kak? Terkait supervisor, itu biasanya mungkin beberapa orang ada yang mungkin tidak punya kenalan. Nah, biasanya yang ingin mendapatkan supervisor itu biasanya dia akan melempar ke pihak universitas untuk bisa dicarikan. Karena dari individual itu sendiri, karena kita personalnya saja tidak punya kenalan yang ada di Taiwan, bagaimana kita bisa mendapatkan academic supervisor. Nah, biasanya orang ini akan melemparkan ke pihak universitas untuk bisa mendapatkan academic supervisor gitu. Nah, dari universitas akan memberikan penawaran ke beberapa academic supervisor untuk bisa membantu terkait studi S3-nya dari orang tersebut, gitu, Mbak. Jadi sebelum itu, setelah melakukan registrasi ke universitasnya nanti akan diarahkan untuk mencari. Ya, biasanya akan mencari academic supervisor begitu. Yes. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di chat box, Kak. Jadi dari Hasrun, Universitas Muhammadiyah Kendari, katanya ini terkait beasiswa. Pertanyaannya, apakah beasiswa ini diterima di Indonesia atau nanti di tempat studi atau di Taiwan? Atau mungkin dia pikirnya akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum menerima beasiswa dari pihak pemberi beasiswa? Oke, sejauh ini untuk beasiswa yang diterima awal itu kita sistemnya reimburse. Jadi kita melakukan menyelesaikan biaya terlebih dahulu, setelah itu kita baru mendapatkan beasiswanya. Itu hanya ada di awal. Jadi untuk selanjutnya akan kemarin saya sempat ada sharing session sama mahasiswa di Taiwan, dia bilang bahwa nanti ketika semester 2 itu sudah mulai teratur. Jadi kita sudah mulai menerima beasiswanya tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi, biaya pribadi kita. Dan prosesnya biasanya lebih cepat. Setahu saya, mereka sudah bisa mendapatkan itu di pertengahan ataupun di awal minggu keempat di bulan itu gitu. Misalnya Februari gitu, kita misalnya mendapatkan tanggal 20, itu biasanya sudah dapat dari pemerintahnya terkait beasiswa. Gitu. Kalau universitas biasanya kalau universitas itu terkait di universitas itu sendiri, karena kebijakan tiap-tiap universitas itu beda. Jadi kita harus mengikuti rules ataupun aturan beasiswa yang ada di universitas yang kita tempati begitu. Kalau untuk terkait pemerintah itu biasanya sistemnya, karena gini, sistem pendidikan, sistem beasiswa yang ada di Taiwan itu pun juga berbeda-beda. Jadi kadang dia bisa berganti. Di tiap tahun pun, kemarin saya sempat research dan mendapatkan pengalaman dari mahasiswa yang kuliah di sana bahwa ada nih yang dapat reimburse dulu, ada yang dapat sebelum reimburse. Nah, sejauh ini pengalaman yang saya dapatkan itu mereka sistemnya reimburse dulu. Tapi jarang sekali yang bisa mendapatkan sebelum reimburse gitu di awal-awal semester. Gitu. Iya. Jadi soal pengeluaran biaya ini mungkin ada yang tahu kira-kira persiapan untuk tadi sebelum beasiswanya sebelum biaya digantikan itu kira-kira berapa persiapan yang harus disiapkan oleh calon penerima ini? Nominalnya mungkin Kak sekitar berapaan gitu? Kalau gini, saya karena di tiap universitas itu pengeluarannya beda-beda otomatis ya, dan tiap jurusan kan beda-beda. Jadi sejauh pengalaman sharing saya dengan mahasiswa yang ada di sana, mereka itu biasanya menghabiskan sekitar 20 sampai 25 juta di awal terkait pembayaran kuliah, terkait dormitory, dan masih banyak yang lain, pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, nanti setelah itu baru ada nih sistem reimburse gitu. Di bulan pertama hanya di semester awal aja. Jadi kayak di awal-awal gitu. Nanti setelah selanjutnya akan diproses tanpa reimburse gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mempersiapkan untuk studi ke Taiwan, mungkin bisa mempersiapkan dulu, nabung dulu supaya jangan sampai nanti ternyata beasiswanya belum cair, jadi bisa kelabakan nantinya. Ya, jadi
kita harus prepare seenggaknya ada saving money lah. Iya. Itu. Nah, ada lagi nih Kak. Ini dari Ya. Ardiansyah UM Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare. Katanya dia ingin bertanya soal proses seleksi beasiswanya. Apakah ada wawancara seperti penyedia beasiswa pada umumnya? Kemudian untuk melakukan wawancara, apakah menghadirkan interviewer dari Taiwan dan Indonesia pada saat seleksi beasiswanya? Ini seperti di slide yang sudah Kakak sampaikan sebelumnya. Oke. Apakah ada wawancara khusus begitu? Untuk terkait beasiswa yang melewati proses interview itu, sejauh ini hanya ada beasiswa pemerintah saja. Oke, jadi biasanya beasiswa universitas ini mereka akan tidak akan melakukan proses interview. Jadi proses interview itu hanya dilakukan terkait pendaftar beasiswa pemerintah saja, otomatis. Karena kalau untuk perwakilan interviewernya biasanya itu dari Taiwan maupun sama dari Indonesia juga. Tapi untuk detailnya saya kurang tahu, nanti saya akan bisa tanyakan ke pihak kedutaannya terkait interviewer seleksi, karena pada saat saya sharing itu dia bilang hanya melewati interview saja. Nah, kebetulan dia tidak menjelaskan terkait siapa saja sih interviewernya begitu. Jadi intinya bahwa untuk terkait beasiswa yang melewati proses interview itu hanya beasiswa pemerintah saja yang diwajibkan. Jadi kalau kita ingin mengambil beasiswa universitas, itu tergantung kebijakan di tiap-tiap universitas. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kebijakan tiap-tiap universitas yang ada di Taiwan itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang mungkin harus melewati interview dulu, ataupun oke, dilihat dari tracking nih. Nah, biasanya untuk mendapatkan beasiswa universitas ini, mereka akan tracking output kita. Nah, output kita tuh kayak gimana sih? Ketika mungkin kita melanjutkan S2 nih, ataupun S3. Nah, kita ambil contoh S3 saja. Nah, mengambil beasiswa universitas. Nah, universitas ini akan men-tracking ataupun mencari tahu output kita, luaran kita selama kita melakukan S2, menyelesaikan masa studi S2. Bisa dilihat dari studi luaran kita, apakah kita sudah publish jurnal, bagaimana sih tesis kita, kegiatan akademis apa saja sih yang pernah kita lakukan selama S2 itu, ataupun kita sudah pernah mengikuti international conference, ataupun kita sudah pernah publikasi, dan lain-lain. Itu biasanya di universitas, di beasiswa universitas gitu. Oke. Terkait itu mungkin kalau ada proses interview, ada interview yang dilaksanakan di negaranya atau memang di tiap online. Jadi online semua. Oke Kak. Online. Ini ada lagi Kak, terkait persyaratan kuliah di Taiwan. Apakah pada saat kita apply, apakah ada organisasi khusus WNI yang akan membantu proses koneksinya mungkin dengan orang-orang Taiwan atau gimana? Oke, jadi di Taiwan ini ada yang namanya PPI. Bahkan di seluruh dunia ini ada yang namanya institusi pelajar terbesar di dunia. Institusi pelajar Indonesia terbesar di dunia yaitu PPI. Jadi Persatuan Pelajar Indonesia itu di tiap negara itu ada. Bahkan di tiap daerah itu ada. Bahkan di tiap universitas itu ada. Oke. Jadi terkait untuk penyelesaian administrasi di tiap-tiap universitas itu biasanya banyak sekali. Misalnya, apalagi kita Muhammadiyah kan, nah kita bisa minta tolong ke yang namanya PCIM Istimewa Taiwan, kan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di Taiwan. Jadi saya pengen kuliah di sini nih. Jadi ada nggak link yang bisa saya kontak terkait menyelesaikan administrasi ataupun penyelesaian beberapa syarat dokumen yang dibutuhkan di universitas itu. Jadi kalau untuk institusi WNI itu ada. Jadi tidak perlu takut, insya Allah tidak akan merasa kesusahan, karena banyak sekali teman-teman saya maupun senior-senior saya pun juga, bahkan dosen-dosen saya pun juga di Taiwan, dan mereka sudah punya kenalan gitu. Tinggal ngobrol sama PCIM ataupun misalnya ada kenalan yang di sana itu. Jadi tidak perlu takut terkait bisa dibilang kayak kesepian lah di Taiwan itu, kayaknya nggak mungkin gitu, karena banyak banget orang di sana.
Iya betul. Apalagi Muhammadiyah ini jaringannya lumayan luas ya Kak. Iya, Oke. tuh. Terkait Universitas Muhammadiyah, teman-teman yang berasal dari Universitas Muhammadiyah, ini saya mau sapa juga ini perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jadi ada juga dari Universitas Muhammadiyah Sinjai Kak yang hadir di. Oke, selamat datang. Next, ada pertanyaan yang masuk nih Kak dari Isna ini. Katanya, apakah boleh misalnya sudah S2 tapi masih ingin mengambil degree yang sama, yaitu beasiswa S2 di sana? Karena ada penyedia beasiswa yang tidak menyediakan untuk mengambil degree yang sama. Nah, gimana nih, Kak? Oke, kalau misalnya sudah mengambil S2, otomatis kan S2-nya sudah di Indonesia ya. Setelah itu mengambil S2 di Taiwan. Nah, itu sejauh ini tidak ada masalah sih terkait tidak diterimanya beasiswa untuk bagi yang sudah mengambil degree yang sama, karena otomatis jurusan yang apa ya bilangnya, kayak silabus gitu, sistem pendidikan di sana maupun Taiwan maupun Indonesia itu dalam segi jurusan itu berbeda. Jadi sejauh ini terkait beasiswa pemerintah itu tidak melarang atau tidak melimitasi terkait beasiswa S2 yang jurusannya sama. Jadi tidak ada masalah terkait mengambil beasiswa di sana gitu. Jadi apa mungkin Kak, apa mungkin ada beasiswa yang menyediakan, mungkin ada yang ingin mengambil double degree di Taiwan? Apa kira-kira boleh tuh Kak kalau si penyedianya membolehkan kira-kira kalau dia mau ambil double degree di Taiwan? Oke, sorry. Double degree itu maksudnya kuliah di Taiwan 2 kali gitu? S2 gitu? Ataupun kalau S2 otomatis ya kita hanya bisa ke satu aja gitu. S2 sekalian S3-nya, Kak. Hah? Berarti nggak gini maksudnya. Double degree itu kan berarti kita di degree yang sama, misalnya S2. Nah, S2 di Taiwan dengan S2 di Taiwan, atau S2 di Indonesia dan S2 di Taiwan gitu konsepnya. Nah, kalaupun kita yang tadi saya sharingkan itu, ketika kita sudah menyelesaikan S2 di Indonesia, setelah itu ingin melanjutkan S2 di Taiwan. Jadi itu kita diperbolehkan untuk mengapply beasiswa. Nah, kalau misalnya kita S2-nya di Taiwan, setelah itu menyelesaikan S2 juga di Taiwan, otomatis kita harus mengambil salah satunya saja. Gitu. Iya. Jadi mungkin sudah jelas ya ke si penanya soal pertanyaan degree S2-nya tadi. Jadi ini kita masuk lagi ke pertanyaan random dari teman-teman yang sudah registrasi. Katanya, menurut pemateri, yang mana yang lebih efektif? Ini mungkin ya, soal perspektifnya saja, belajar di luar negeri, di Taiwan, atau di dalam negeri. Kemudian, apa sih yang membedakan dari segi pembelajaran? Oke, ini apa ya? Sesuai dengan pengalaman aja ya. Jadi ya, bahwa alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti pendidikan summer school yang ada di Belanda dan sempat melakukan student exchange di Malaysia. Dan jawabannya saya adalah jelas, saya akan memilih kuliah di luar negeri. Karena pertama, yang kita butuhkan adalah pengalaman. Oke, pengalaman itu penting banget. Bahwa kita tidak akan tahu gimana luasnya dunia ini, gimana sih budayanya yang ada di dunia ini, macam-macam. Nah, terus yang kedua adalah kita bisa mengetahui bahasa. Nah, bahasa ini penting kan? Ketika semakin kita mengetahui banyak bahasa, semakin kita mengetahui negara itu. Oke, jadi ada pepatah yang bilang ketika kamu sudah mengetahui, bisa berbicara bahasa itu, otomatis kamu sudah bisa mengetahui negara itu. Nah, jadi pengalaman yang pertama, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan di tiap-tiap negara itu kan berbeda-beda, dan perspektif bagaimana mereka belajar itu kan berbeda-beda. Mungkin pengalaman saya di Belanda itu dengan on time-nya, sangat-sangat on time mereka di sana, walaupun telat hanya 2 menit itu saja, kelas itu sudah tidak boleh masuk. Kan mungkin kita bisa lihat di Indonesia banyak sekali yang fleksibel, mungkin kita masuk jam 9 terus 9.15 baru masuk, itu kan tidak apa-apa. Jadi belajar disiplin. Nah, belajar disiplin itu penting untuk kuliah di luar negeri gitu. Dan kita bisa, dan yang terakhir adalah kita bisa hidup mandiri di sana. Jadi kita tidak merasa ketergantungan dengan ya orang tua ataupun dengan
teman-teman sekitar. Karena saya dulu ke Belanda sendiri, betul-betul hidup sendiri. Saya membaur dengan sekitar, dengan orang-orang Eropa di sana, dengan budayanya yang sangat-sangat cuek, ya kalau saya ikutan cuek, ya saya mau jadi apa di sana gitu. Jadi gimana kita bisa membaur di sana gitu. Dan Malaysia pun, orang sana pun kita juga harus membaur bahwa kita orang Indonesia, kita satu rumpun ini loh negaranya gitu. Jadi poin penting yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga ilmu, dan yang keempat adalah mandiri. Itu penting, disiplin dan mandiri gitu. Itu dari perspektif saya ya gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin sih kita untuk belajar di luar negeri. Ada beasiswa, kita nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Jadi kayak kita udahlah. Jadi bagaimana sih kita bisa improve diri kita untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Iya, pasti pengalaman belajar di negeri sendiri akan berbeda sekali dengan pengalaman Berbeda, di betul. negara luar. Iya, jadi ini terkait perolehan beasiswa. Tentu banyak yang ingin mendapatkan beasiswa, khususnya di Taiwan. Untuk mendapatkan beasiswanya ini, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Upaya apa yang sedari sekarang mesti disiapkan? Apakah kita perlu personal branding dulu atau hal-hal lain yang mendukung pada saat apply beasiswa? Gimana nih Kak, menurut Kakak, menurut pengalaman? Kalau untuk terkait beasiswa ya, beasiswa di Taiwan gitu ya, yang kita harus pertama itu kita bisa meyakinkan kita dulu sih bahwa saya tuh ingin kuliah di Taiwan itu niatnya untuk belajar, bukan untuk main-main gitu. Nah setelah itu biasanya yang dibutuhkan itu adalah motivation letter. Motivation letter itu penting karena bagaimana sih yang tadi saya bilang, bagaimana sih kita bisa meyakinkan orang. Misalnya nih, kita mau minta tolong sama orang, kita mau minta dikasih uang. Nah, bagaimana sih cara meyakinkan orang itu agar kita bisa dikasih uang? Nah, itu sama dengan sistem beasiswanya, sistem beasiswa. Jadi bagaimana sih kita bisa meyakinkan orang pemerintah sana untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ini loh, saya tuh punya kelebihan A yang banyak orang nggak punya. Nah, dari kemampuan A saya ini, saya ketika lulus saya bisa mengembangkan B yang banyak orang tidak tahu. Bahkan di Indonesia ini belum ada gitu. Terus yang ketiga itu adalah bahasa sih. Bahasa itu penting banget. Bahwa kalau untuk kita international student, otomatis kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jangan pernah minder untuk misalnya, aduh aku udah umur segini tapi belum lancar bahasa Inggrisnya. Banyak orang yang minder kayak gitu akhirnya tidak melanjutkan belajar bahasa Inggris. Nah, padahal belajar bahasa Inggris itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal waktu. Mau dari belajar, kalau misalnya anak-anak muda gini, biasanya lebih gampang itu kita nonton film. Kita film pakai translate subtitle bahasa Inggris. Jadi kita berkata ini kita tahu nih. Karena saya pribadi belajar bahasa Inggris itu secara visual. Jadi saya nggak bisa nih yang baca gitu, nggak bisa. Jadi saya misalnya nonton film gitu, saya subtitle bahasa Inggris, terus saya kadang dengerin musik, saya telaah lirik-liriknya, oh ini artinya apa sih? Kalau misalnya per kata dulu, setelah itu per kalimat, jadi per bait gitu. Tuh. Jadi banyak kok caranya mau belajar dari visual maupun textbook dan lain-lain itu banyak caranya gitu. Terus yang ketiga itu bagaimana kita bisa hidup kita bisa memanage waktu kita karena di sana ada keuntungan juga bahwa kita bisa part time di sana untuk bisa mendapatkan beasiswa. Pokoknya beasiswa itu kita harus bisa manfaatkan sebisa mungkin kita bisa manfaatkan itu. Pokoknya jangan sampai kita yang namanya hilaf, kita kehabisan uang, kita beli apa gitu, enggak. Gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa manage kita sendiri gitu loh, manage ourselves to get a scholarship gitu. Jadi poin pertama ya mental, terus bahasa, terus motivasi itu penting juga gitu. Dan yang terakhir bagaimana sih kita bisa memanage diri kita sendiri gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi kalau setelah dapat beasiswa ini, kalau misalnya mahasiswa Indonesia yang udah lulus di sana bisa melakukan part time gitu. Kalau ini. Bahkan part time itu kita bisa lakukan pas sedang kuliah gitu. Jadi biasanya anak-anak Indonesia yang di Taiwan itu mereka kalau misalnya mereka akan part time gitu karena part time ini keuntungannya adalah mereka hanya bekerja seminggu itu 20 jam.
seminggu itu 20 jam, ketika nanti kita hitung per minggu, itu cuma 3 jam per hari. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran buat Bapak, Ibu, dan teman-teman terkait part-time di sana, bahwa teman saya di Taiwan, dia kuliah di Asia University, dia itu kerja part-time di restoran. Dia hanya sebagai waiters dan jadi tukang bersih-bersih gitu di sana. Nah, mereka itu dapat gaji itu sekitar 7 juta sampai 8 juta per bulan, hanya dengan bersih-bersih saja gitu. Jadi, kalau misalnya sudah dapat beasiswa, terus kita pengen part-time lagi, itu boleh banget. Bisa nambah-nambah uang jajan kita, misalnya untuk kuliah misalnya untuk jalan-jalan ke negara lain, ke China, ke Jepang, maupun ke Korea, dan lain-lain, itu kan banyak gitu. Jadi, banyak cara kok bisa mendapatkan uang di sana tuh. Ya, kalau misalnya mahasiswa itu hanya boleh part-time saja. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan yang namanya full-time working gitu. Jadi sebenarnya tergantung motivasi teman-teman ya untuk mendapatkan beasiswa Yes. di Taiwan sendiri. Semua tergantung kepribadian, semua tergantung pribadinya. Ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kak, sebelum masuk ke closing statement. Okay. Jadi ini ada dari Nur Azizah. Tadi soal apa saja yang mendukung mungkin sudah jelas. Kemudian apakah kita bisa, mungkin dia maksudnya, apakah dia bisa ngambil S1 di Taiwan, Kak? Padahal dia udah ngambil S1-nya di Indonesia sebelumnya. Apakah mungkin ada penyedia beasiswa untuk S1 di Taiwan itu? Oke, saya bingung juga sih, udah S1 tapi masih mau lanjut S1, padahal ada chance untuk S2 itu kan lebih besar gitu. Dan untuk terkait bisa atau tidaknya itu bisa. Tapi untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sangat kecil. Oke? Karena kita dihitung itu S1, jadi kita tidak punya pengalaman lebih gitu. Makanya mungkin banyak info dari senior-senior saya yang kuliah di sana bercerita bahwa untuk bisa mendapatkan beasiswa S1 di sana itu sangat kecil. Persentasenya itu hanya 30%. Oke? Kalau untuk S2 itu bisa sampai 60-70% dan S3 itu bisa sampai 80-90%. Karena apa? S1 itu kita dianggap belum punya pengalaman apa-apa, belum punya output apa-apa, gitu. Kalau S2 nanti kita bisa, mau daftar S2 nih, jadi kita bisa, targetmu adalah kamu harus publikasi ini. Nah, tujuannya apa untuk bisa mendapatkan beasiswa di sana? Untuk menambah reputasi kampus juga, oke? Nah, makanya untuk yang tadi pertanyaannya, untuk mengulang S1 itu ya boleh, cuman ya rugi gitu. Dan untuk mendapatkan beasiswa, ya sangat-sangat kecil gitu, info saja gitu. Untuk Mbak Nur Aziza terkait untuk mengulang S1 padahal sudah S1 gitu. Oke, jadi mungkin bisa lebih dipertimbangkan lagi untuk mengambil ulang S1-nya di negara. Iya. Iya. Jadi mungkin itu saja tadi pertanyaan terakhir dari peserta kita. Sekarang kita masuk ke closing statement, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab dengan singkat, Kak, soalnya kita terbatas oleh waktu. Gimana? Katanya, berapa batas usia untuk mengambil program doktorat dan persyaratannya? Kalau untuk mengambil program doktorat itu biasanya tetap tergantung kepada universitasnya. Jadi kami tidak general ke satu universitas saja. Jadi kami kurang tahu menahu terkait syarat untuk doktorat. Biasanya sejauh ini tidak ada batasan sih. Tidak ada mungkin batasan. Bisa dicek Dan, langsung ke... Ya, bisa. Biasanya kan nanti akan buka tuh yang untuk periode tertentu gitu. Tinggal cari, untuk doktorat requirement-nya apa aja sih. Misalnya maximum ages-nya berapa, misalnya untuk ini, gitu. Mungkin bisa dicari untuk yang terkait Bapak ataupun Ibu yang mengambil program doktorat itu. Ya, betul sekali. Karena sudah ada beberapa jenis beasiswa yang disebutkan oleh pemateri kita, jadi mungkin bisa langsung dicek ke website penyedia beasiswa tadi. Oke, kita masuk ke closing statement. Jadi kita mungkin bisa mendengarkan sedikit closing statement dari Bapak Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Parepare, Pak Suherman. Pak Suherman mungkin bisa bergabung bersama kami, Pak, sebelum meetingnya berakhir karena kita terbatas oleh waktu. Ya, tapi sebelum itu mungkin ada kesimpulan dulu sambil menunggu pematerinya.
Mas Firman mungkin bisa memberikan sedikit closing statement dari webinar kita pada hari ini. Mungkin semacam motivasi kepada teman-teman atau hal lain yang bisa disampaikan. Silakan Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar Ibu Uni? Bisa Pak, bisa. Jelas Pak. Oh iya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Internasional UM Parepare atas kerjasamanya bersama dengan Taiwan Education Center UMY, dan juga ada beberapa universitas Muhammadiyah lainnya yang ikut bergabung. Terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan penyebaran informasi terkait dengan beasiswa ini. Terkait dengan closing statement, kayaknya saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan closing statement, hanya saja memberikan sedikit amanah ya. Mungkin yang menjadi hal yang utama itu adalah dengan adanya pandemi ini tentu berpengaruh besar terhadap perekonomian ya, terutama mahasiswa sebagai mahasiswa dari kita. Oleh karena itu adanya informasi dalam penyebaran bagaimana mendapatkan beasiswa tentu bukan menjadi solusi ya, agar rekan-rekan mahasiswa yang ingin lanjut studi, adik-adik yang ingin lanjut studi S2 atau juga mungkin ada yang ingin lanjut S3 bisa memanfaatkan informasi ini ya. Mungkin itu saja Ibu Uni ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya ya. Mohon maaf hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya juga terlambat mengikuti kegiatan mohon maaf ya, saya terlambat mengikuti. Nanti disebut nama saya baru saya sadar. Ya, begitu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir mungkin ada sedikit kesimpulan dari pemateri kita sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini. Silakan Kak. Oke, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas atensinya dari beberapa universitas, dan insya Allah kita akan menjalin silaturahmi. Dan mungkin kesimpulannya bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu, jangan pernah berhenti untuk mencari pengalaman gitu. Jadi saya doakan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan studi di Taiwan dan tetap bisa bersilaturahmi dengan kami TSC UMY. Mungkin itu aja Mbak, karena waktunya sudah kurang 1 menit gitu. Itu aja mungkin. Oke. Jadi cukup sekian webinar kita pada hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di webinar selanjutnya tentang how to study in abroad. Jadi jangan lupa catat tanggalnya, catat emailnya, cek emailnya karena kita akan mengirimkan jadwal di sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.